Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di kebaktian online anak GKI Samanhudi. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik baik-baik semua ya. Sehat-sehat bersama anggota keluarga. Yang lainnya papa, mama, adik, kakak. Sekarang kita lagi pandemi nih. Belum selesai pandeminya. Jadi kita masih harus mengerjakan segala sesuatu dari rumah, belajar dari rumah, sekolah dari rumah, les dari rumah, bermain juga di rumah, ibadah sekolah minggu juga dari rumah. Gak apa-apa ya, kita dari rumah dulu sekarang. Tapi suatu saat ketika pandeminya sudah berakhir, virus coronanya sudah pergi, kita bisa sekolah lagi, ke sekolahan. Kita bisa ibadah sekolah minggu ke gereja ya. Nah, kita mau mulai ya ibadahnya adik-adik. Yuk kita mau mulai. Adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan setiap hari buat kita itu adalah baik. Tuhan mau kita selalu bersyukur, selalu bersuka cita di setiap hari kita. Kita mau menyanyikan sebuah lagu bersuka dalam Tuhan. Buat adik-adik yang belum bisa boleh belajar ya lagu ini, kita sama-sama belajar. Bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang dilihat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekali bersuka, bersuka citalah,
Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau doa pembukaan untuk ibadah kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih meskipun kami di tengah kondisi pandemi ini, kami bisa berkumpul bersama lewat ibadah online. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami ingin memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang hidup. Karena Allah kita Allah yang hidup, kita punya pengharapan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau duduk dengan tenang. Sebelum kita mendengarkan, kita menyanyikan sebuah lagu firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua sehat ya. Nah, ketemu lagi nih dengan Kak Dewi. Masih ingat ya? Ya, kali ini Kak Dewi akan bercerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah siap dengan Alkitabnya? Sudah ya? Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Yuk adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Adik-adik ikutin Kak Dewi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk kami boleh bersekolah minggu, bersuka cita dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu memberkati kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan
memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kiranya Tuhan menolong agar kami dapat melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 36. Untuk adik-adik kelas kecil nanti boleh dibaca ya. Dan kalau untuk adik-adik kelas balita yang belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama membacakan pasal tadi. Nah, sekarang Kak Dewi mau tanya nih, siapa dari adik-adik yang punya saudara kandung? Adik-adik tahu kan saudara kandung? Koko, Cici, adik, kakak, abang. Siapa yang punya? Wah, banyak ternyata ya. Nah, kali ini kita juga akan mendengarkan cerita dalam Alkitab seseorang anak laki-laki dengan saudaranya. Sebelumnya, kita akan saksikan dulu video berikut ini ya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu,
Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, adik-adik tadi sudah menonton videonya. Ceritanya tentang apa adik-adik? Ya, tentang Bapak Yakub yang mempunyai banyak anak laki-laki. Yusuf sangat disayang oleh Bapak Yakub, sehingga saudara-saudaranya iri melihat Yusuf. Nah, pada suatu kali saudara-saudara Yusuf mempunyai niat jahat. Yusuf mau dibunuh. Tapi ada satu saudaranya yang tidak ingin Yusuf disakiti. Namanya Ruben. Siapa adik-adik? Ruben. Ya, Ruben bilang kepada saudara-saudaranya, jangan, Yusuf tidak boleh dibunuh. Ruben berbelas kasih. Ruben tidak ingin Yusuf disakiti. Ruben juga gak mau melihat Yusuf sedih. Makanya Ruben selalu berusaha supaya Yusuf tidak disakiti. Yusuf gak sedih. Ketika Ruben kembali ke dalam sumur tadi, ternyata apa adik-adik? Yusufnya udah gak ada. Yusufnya udah dijual sama saudara-saudaranya. Ruben sangat sedih karena merasa Ruben tidak bisa menjaga Yusuf. Ruben takut Yusuf kenapa-napa. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa juga loh mempunyai hati seperti hati Ruben tadi. Kok bisa? Bisa. Tuhan pasti tolong. Adik-adik bisa terus sayang pada saudara adik-adik, pada Koko, kepada Cici, kepada adik. Nggak cuma sama saudara, sama mama, sama papa, sama oma. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang tua kita. Kita pasti bisa memiliki hati seperti hati Ruben tadi. Apa cuma sama keluarga aja? Enggak dong, sama teman juga bisa, sama hewan bisa nggak? Bisa dong. Nah, contohnya ada pada gambar-gambar berikut ini. Adik-adik bisa lihat ya. Ada yang menolong teman, ada yang membantu hewan, ada juga tadi yang membantu kakak, membantu adik, membantu mama, membantu papa. Kita bisa lakukan seperti Ruben tadi dimanapun kita berada. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kak Dewi bacakan ya. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kak Dewi ulang ya. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Nah adik-adik, sampai sini cerita kita minggu ini. Kiranya Tuhan menolong agar adik-adik dapat memiliki hati seperti hati Ruben tadi. Yuk adik-adik, kita berdoa yuk. Adik-adik ikutin Kak Dewi ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas
firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kami agar kami memiliki hati seperti hati Ruben. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi. Dah. Adik-adik, barusan kita mendengarkan sebuah cerita ya. Cerita tentang Yusuf. Yusuf yang dibuang ke sumur dan kemudian dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi ada saudaranya yang namanya Ruben itu ya. Dia membantu Yusuf ya. Nah, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan sebuah pujian. Aku bawa, aku berikan. Kita mau menyanyi lagu ini. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Buat adik-adik yang sudah punya persembahan, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam celengan yang sudah pernah adik-adik buat. Kalau yang nggak punya celengan, boleh dimasukkan ke dalam amplop putih seperti ini. Dan ketika sudah banyak, boleh minta tolong papa atau mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Nah, sekarang saatnya kita mau berdoa ya buat persembahan ini. Kita berdoa yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa mengumpulkan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Tuhan berkati juga untuk papa mama yang sudah memberikan persembahan ini kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Bapa kita di surga adalah Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang selalu mengasihi kita semua. Allah Bapa yang selalu menopang hidup kita, menolong kita, memelihara kita. Baik apapun kondisinya. Baik kondisi baik atau kondisi kita sedang buruk, Dia selalu ada menopang kita. Kita mau berterima kasih kepada Bapa, kita mau bersyukur lewat sebuah pujian. Terima kasih Bapa. Kita mau sama-sama belajar ya lagu ini ya. Kata-katanya bagus. Yang berkuasa
ibadah sudah selesai hari ini. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami sudah bisa memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Sekian ibadah hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus cinta dan mengasihi adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan sampai ketemu minggu depan. Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Terima kasih.